Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi Imla hari ini, yaitu tentang menyambung huruf-huruf hijaiyah. Kemarin kita sudah belajar huruf hijaiyah, apa saja itu mulai dari alif sampai dengan ya. Sekarang kita akan menyambung huruf-huruf hijaiyah tersebut. Ya, huruf hijaiyah itu ada dua bagian, ada yang bisa disambung dan ada yang tidak bisa disambung. Untuk huruf-huruf yang bisa disambung itu ada ba, ta, sa, jim, ha, kho, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Selain ini berarti hurufnya tidak bisa disambung, yaitu huruf alif, dal, zal, ro, za, waw, dan tak marbutoh. Satu ya, mulai dari huruf yang pertama yaitu huruf alif. Huruf alif seperti ini. Ketika dia di awal, huruf alif tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya misalkan Ahmadu. Ahmadu. Maka huruf alif tidak bisa disambung dengan ha. Tidak sambung kan ini? Untuk yang di tengah, huruf alif bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contohnya lafadz babun, misalkan babun. Nah, alif bisa disambung dengan huruf ba yang awal sebelum dan tidak bisa disambung dengan ba yang setelah alif, tidak bisa. Gitu ya. Untuk yang di akhir alif bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Misalkan lafadz haliman. Haliman. Nah, alif bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Tuh. Untuk yang kedua adalah huruf ba. Huruf ba ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan setelahnya. Contohnya ketika dia di awal. Kalau dia di awal bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan bisa disambung dengan huruf ketika di awal dia bisa disambung dengan huruf setelah ba. Ini misalkan ba, ini huruf setelahnya. Contohnya lafadz baitun. Baitun. Maka ba bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya ini ya, baitun. Untuk di tengah, ba bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Misalkan huruf sebelumnya, ini huruf ba, dan bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nih, ini ya. Contohnya lafadz sab'un. Sab'un. Bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan setelahnya dengan sin dan ain. Untuk di akhir, ba bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Nih, maaf. Misalkan ini huruf sebelumnya, ini huruf ba. Misalkan lafadz wahhab. Wahhabu. Huruf ba bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya huruf ta. Huruf ta ini sama dengan huruf ba ya, bisa disambung dengan huruf sebelumnya ataupun setelahnya. Misalkan ta, ini huruf setelahnya, tak di tengah, tak di akhir. Contohnya misalnya tamrun. Tak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Kemudian ketika dia di tengah, contohnya sitatun. Tak bisa disambung dengan huruf sebelumnya huruf sin dan setelahnya huruf tak marbutoh. Ketika dia di akhir, misalkan situn. Tak bisa disambung dengan huruf sebelumnya sa. Untuk sa, dia sama dengan ba dan ta. Ketika di awal bisa disambung, di tengah bisa disambung dengan sebelum dan setelahnya, di akhir bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Misalkan lafadz samrotun. Ini samrotun. Sa bisa disambung dengan mim, huruf salahnya. Di tengah misalkan mislun. Bisa disambung dengan mim, huruf sebelumnya, dan lam, huruf setelahnya. Di akhir pun juga sama, dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Misalkan lafadz peta. Dia bisa disambung dengan huruf ba, huruf sebelumnya. Kemudian huruf ha, jim, ha, dan kho. Kedua ini bentuknya sama. Ketika dia di awal seperti ini. Ekornya ini hilang. Ketika di tengah kan seperti ini. Ketika di akhir kembali lagi ekornya. Kalau jim tinggal kasih titik, kalau ha nggak ada titik, kalau kho titiknya di atas. Misalkan lafadz jahimun.
Jim ketika di awal seperti ini bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ketika di tengah misalkan masjidun. Masjidun. Bisa disambung dengan huruf sebelumnya ataupun setelahnya. Ekornya ini hilang. Ketika dia di akhir misalkan lafaz hajjun. Seperti ini bisa disambung dengan huruf sebelumnya, kemudian ekornya kembali lagi. Kemudian huruf jim, ha, kha, dal, zal. Dal dan zal ini sama. Kalau dal tidak ada titiknya, kalau zal ada titiknya satu. Ketika dia di awal, dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ketika di tengah, bisa disambung dengan sebelumnya, tapi tidak bisa setelahnya. Ketika dia di akhir, bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya lafaz darsun. Darsun. Dia tidak bisa disambung ya. Kalau di tengah misalkan lafaz ya darusu. Ya darusu bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sebelumnya yaitu ya darusu. Ini bisa disambung dengan ya, tapi tidak bisa disambung dengan ro. Kalau di akhir misalkan lafaz Buddha, bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian lafaz ro'za, huruf ro'za sama ya, kalau ro tidak ada titiknya, kalau za ada titiknya satu. Dia ketika di awal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ketika di tengah sama sebelumnya bisa disambung, tapi tidak bisa dengan huruf setelahnya. Ketika di akhir juga sama bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Misalkan lafaz roisun, roiba misalkan, roiba. Ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, sama ya-nya tidak bisa disambung. Kemudian ketika dia di tengah, misalkan lafaz bardat, misalkan lafaz misalkan ini ya, bardatun. Dengan dalnya tidak bisa, dengan huruf setelahnya tidak bisa, tapi dengan huruf sebelumnya dia bisa. Ini ketika di tengah misalkan bi'run, di akhir bi'run, dengan huruf sebelumnya dia bisa disambung. Kemudian